WIBB. Waktu Indonesia Barat. Ya itu Amerika. Bukan Amerika. Ya kita kan timur, Pak. Iya, kalau bilang film barat kan film Amerika. Allah anjing. Produknya nggak ada. Gimana orang mau? Kalau sama ini apa? Bakwan kapan udah dingin? Satuan tadi. Bakwan dingin banget. Ya kan Persatuan artis. Persatuan seniman komedi di Indonesia. Pak, ini ada pertanyaan yang fuck. Bukan. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Ade abang tahu, abang awak katamu, abang ade sekeluarga. Apa ini? Ini gimana sih anak-anak nih? Si Boris, Indra Jegel, si Oki, si Bene janji katanya jam 10 pagi. Yuk kita YouTubean di agak lain. Gua udah duduk dari jam setengah 10 belum pada dateng. Apa lo anak muda nggak disiplin sama sekali? Gua kutuk jadi batu akik lo. Gimana mau maju negara? Kalau usia muda masih begini aja. Nggak ada sama sekali menghormati yang lebih senior. Astagfirullahaladzim, Allah. Pak. Pak, maaf, Pak. Maaf, Pak. Telat, maaf. Tadi itu di depan. Apaan di depan? Ada teras. Lah memang ada teras. Iya. Masa Maaf, depan ada kebun pisang? Iya, maaf, Pak. Telat jam. Ini jam berapa? Udah 10 lewat nih. Jam berapa sekarang nih? Udah jam setengah 12. Apaan Kan lo? berarti 10 lewat 90 menit. Lo lama bener 1 jam setengah lewat. Iya, Pak. Maaf tadi. Mana yang lain? Pak Boris. Dari mana kok? Lo habis dari mana lo? Kenapa kok? Habis dari mana kok itu? Party. Lo jangan bercanda. Oh, udah gue datang jam berapa? Setengah 10. Jam 10 katanya take on time. Mana? Maaf. Opa jangan marah. Opa kapan gue kayak nama oma lu? Maaf Pak Jarwo. Maaf. Lu mau kemana lu? Ini ngambil kursi. Maaf Pak Jarwo. Nah, biar Pak Jarwo. Mana ya Oki mah? Karena malah si Oki sama si Bene. Malam main 17 Agustus. Emang model anjing laut begini? Maaf, minta maaf. Tan. Sini Pak Jarwo duduk ya biar dipangkas. Biar dipotong rambutnya. Lu kira gue Daus Mini? Pak Jarwo, maaf ya Pak Jarwo. Maaf ya Pak. Dah, nggak usah lu baik-baikin gua. Ya, siapa juga yang mau baik-baik. Nah itu mau mijit-mijitin gua. Ya karena emang Pak Jarwo katanya emang suka dipijit. Lu ngasih contoh tuh yang benar. Contoh apa Pak? Lah katanya jam 10 on time, pagi kita take. Mana sekarang? Nih, dari Bapak tahu. Ini emang nggak lain lu pada emang. Pasukan pemarga, Jarwo kuat. Pak, sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Lu kayak yang di YouTube gua waktu itu. Katanya sehat dulu dari awal. Iya. Tapi kan kita senang, itu yang paling utama kan sehat. Nah, memang gua sehat. Yang bikin nggak sehat lu. Lah pikiran gua jadi kacau. On time jam 10 mana? Setengah 12 sekarang. Emang iya? Oh, itu jamnya emang dicepetin. Emang dicepetin, Pak. Kecepatan apa? Ah benar ini. Ya kecepatan bisa nabrak dia. Terang cepat. Ini jam tangan gua setengah 12. Ini maksudnya jam 10 tuh Bali, Pak. Jam 10 Bali. Lah emang gua syuting di Bali, kita kan di Jakarta ini. Tapi waktunya Bali, waktu Indonesia Bali. Ngapain lu WIB? Ngapain lu jam lu cocokin di Wita? Waktu Indonesia Bali WIB tuh. Bukan. WIB emang? WIB waktu Indonesia bagian barat. WIBB. Waktu Indonesia Barat. Ya itu Amerika. Bukan Amerika. Ya kita kan timur Pak. Iya, kalau bilang film barat kan film Amerika. Allah anjing. Jangan
jam karet tuh jangan selalu diterapin. Betul, Pak. Ya, Pak. Kayak lagu aja jam karet. Ngopi kali ya biar ini ya. Jam karet lagu apa dulu? Lagu apa, Pak, jam karet? Jam karet lagu apa? Yang mana ya? Cinta karet maksudnya. Cinta karet tutup mulut. Karet. Malu. Biar santai selo. Kopi kali ya, kasih kopi. Kopi. Lu kan ganyem aja lu. Enggak nawarin gua. Nah, Bapak mau kopi? Boleh. Bapak jangan kacang-kacangan. Iya. Nggak boleh. Asam urat nanti. Bukan, rusak gigi. Metik nih. Ya susah nelan. Ya boleh kopi. Biar santai, Cil, jangan marah-marah. Pakai gula enggak? Enggak pakai. Hitam Pahit aja. Pahit aja. Pak Jarwo hitam. Soalnya Pak Jarwo tuh nggak suka gula karena ngerusak rasa katanya. Betul. Ya, Karena kalau yang namanya peminum kopi sejati itu emang kopinya harus pahit. Bener, itu harus pahit. Jarang pakai gula. Nggak usah pakai gula. Bener. Bukan jarang lagi nggak usah pakai gula. Iya, misalnya kalau ada momen nggak sengaja orang. Kalau ada orang gitu minum kopi yang suka pakai gula, Pak Jarwo nggak suka mereka. Bukan, dia biarin urusan dia. Oh. Dia mau pakai gula, mau pakai tai kayak masa bohong. Nggak usah diurusin. Sabar, napa? Jangan marah. Nah dianya orang Iya. pakai gula terserah dia kan selera. Iya benar. Selera itu nggak bisa dipaksain. Itu betul. Begitu. Itu betul. Kita harus menghargai yang namanya keberagaman. Bener. Berbeda harus kita hormatin. Bener. Jangan seragam, kita ansip. Seragam benar. Misalkan nih Pak Jarwo, ada ditawarin kopi oleh orang penting lah, pejabat tinggi, tapi kopinya ada gulanya, sama Pak Jarwo diminum nggak? Ya enggak dong, gua tolak. Ini apaan? Airnya mana? Katanya kopi pahit. Ini kalau dimakan pahit, Pak Jarwo. Airnya mana? Nggak bilang kopi pakai air. Lah kopi ini pahit. Ini pahit. Ya salah terus aku nih, Pak Jarwo. Kopi pakai air. Nenek-nenek yang jadi kiper juga ngerti. Kopi pakai air. Orang pesen Kasih air. Allah, Akbar, main tendang-tendang. Marah aja. Bapak kayak Roberto Carlos tendang-tendang aja. Serem banget. Sabar. Tuh udah kasih air tuh. Nggak pakai gula kan? Iya. Biar kopinya kental, Ini airnya dikit. bener-bener kopi, Iya. Pak. Benar. Pahit. Nah, udah benar. Pahit. Emang ada yang salah? Memang masih. Tapi gue liatnya pahit banget nih. Seperempat. Pak nggak usah banyak-banyak. Ini nggak ada air apa di sini? Ada. Ada Pak, ini kan kenapa pahit? Ini sebenarnya nggak pakai kopi. Ini keringet saya tadi. Jadi ini pakai daki monyet. Gimana coba? Kan monyetnya berbulu ya. Iya. Ada daging. Iya lo coba aja lo kerok dia. Ada momen berarti. Tambahin air dikit. Setengah. Tambahin air setengah lagi. Udah nggak enak rasa kopinya nanti. Lu tambahin kopi dong. Setengah sendok. Tadi Bapak mintanya airnya doang. Udah lu bikin baru ganti gelas. Bikin baru ganti gelas. Pada bangke lu ya. Kok marah-marah sih Pak? Lu udah mending marah-marah. Lu pelayanan tamu bagaimana? Iya. Pak Jarwo, jangan tapi ini aku marah. mau Ini nanyakan. mundar mandir ini YouTube apa? Wah, bisa bebas, ntar keluar, ntar masuk, ntar keluar, ntar masuk. Enggak, namanya juga agak lain, Pak. Lah bu, ya agak-agak sih agak-agak lain. Tapi kan temenin gue dong kalau berempat. Iya, ya udah. Temenin sini temenin. Udah nggak usah deket-deket. Iya, katanya temenin. Terhadap Pak RT nggak enak. Udah sering kesini. Ya enggak. Tuh minta kopi udah diganti gelas, diganti gelasnya kan ada diganti. Ntar dulu, ini kopi pakai mangkok. Katanya minta Ini ganti kopi gelas. apa akuam pempek? Tapi minta ganti gelas kan? Lu kira gua kucing? Tapi kan bener udah diganti gelasnya. Ini mangkok. Ya spesifik ganti gelas nih maksudnya apa? Pakai gelas lain. Bu, iya pakai gelas lain Ya, dong. tetap di gelas. Tetap di gelas. Iya tetap di gelas. Ya kan aku nggak ngerti Pak Jarwo. Nggak ngerti bagaimana. Kopi yang tadi tetap di gelas. Kopi tadi tetap di gelas. Bukan kopi yang baru.
Kopinya baru, gelasnya baru. Gelasnya baru. Ya. Tadi Pak Jarwo bilang ganti. Lu ikut kuis dulu biar dapat gelas. Kopi yang baru, gelas yang baru. Gak Ya. usah pakai gula. Ya. Udah yang betul ya Ki ya. Ya. Sian ini. Tapi pakai kopi. Lihat nih, ini lucu banget nih. Gelas lebih lucu nih. Dibebanin. Pak Jarwo, lahir 67 ya Pak? Ya, betul. Nggak boleh orang makan nggak boleh. Kopinya baru, gelasnya baru. Aku salah di mana lagi? Minta kopi baru, gelas baru. Ini gelasnya baru, kopinya baru. Ya lu masukin ke air panas dong. Ininya masukin ke sini. Bukan. Dari gimana? Ini kopinya baru. Ya. Gelasnya baru. Ya, ambil sendok, lu masukin tuh kopi ke dalam gelas. Ke dalam gelas. Lu Oke, kasih ini air sendok. panas. Ini sendok. Sendok bekas mulut. Bekas mulut Benny nih. Masukin kopi, Heeh. terus masukin air panas. Gimana sih? Berapa Habis itu ukurannya tumpahin, berapa? Mukain ke muka lu. Salah terus aku bilang. Bikin kopi baru di gelas Tapi baru. Kasmilan Mandailing enak tuh. Oh Mandailing. Ada, kami ada. Sidi Kopi Kalang Mandailing. enak. Iya, Sidi Kami Kalang. ada. Tadi kan tadi Sidi ngomong. Kalang. Ada juga kopi Mandailing. Salah kan tadi yang dimaksud Sidi Kalang. Iya, Sidi Kalang. Iya. Bapak Lu habis dari Habib. Hah? Kenapa? Itu air putih. Ini khas Mandailing nih. Jilat aja rasa kopi nih. tapi orang Mandailing Orang Mandailing nih, kopi Mandailing nih. Dia. Iya. Kalau ada anjing takut sama dia. Tuh. Pak Jarwo, nama aslinya siapa sih kan orang taunya Bapak nih suka dimirip-miripin oleh wakil presiden kala Iya, itu kan. iya. Ada pelajarannya Jarwo Kuat. Iya. Nama aslinya sebenarnya siapa? Sujarwo. Sujarwo. Ya. Jawa kali ya Pak ya? Iya memang orang. Cuman itu doang Pak. Sujarwo doang. Cukup. Kalau orang dulu singkat namanya. Soeharto. Iya. Soekarno. Sujarwo. Kok itu ini ya perbandingan namanya? Ya kita harus berbanding dengan orang-orang hebat. Bapak hebat. Lah dong. Lah dong. Begitu Iya sih. sebagai motivasi kita. Iya juga ya, dulu dulu bisa maju. Dulu satu-satu suku kata aja ya Pak ya? Bukan satu suku Satu kata. satu kata. Iya, Kalau satu suku kata itu kan penggalan dari kata. Iya jangan marah. Misalnya, Ya. Sujarwo berapa suku kata? Sujarwo ada 3. Ada 3. 3 Lu suku kata. bukannya 4. Enggak dong. Sujarwo. R itu huruf. Berarti tadi pemanggalannya ada apa? Bukan. Pemanggalannya? Ada 3. Apa? Ya. Sujarwo. Su. Su. Suaranya begitu merdu. Jar. Jarang untuk membohongi orang. Wow, keren. Lahir 23 Agustus 67 di Duri, Mandau, Bengkalis. Bengkali. Bengkalis. Ada orang Jawa tapi kok Riau Pak? Di Duri? Orang tua dulu merantau ke sana. Orang tua dulu merantau ke sana. Khas Nah, ini bang, ini ini betul. baru ini bener ini. Su tadi Udah. Saya tadi dengar. Lagi bagian. Dan nggak pengen sama katanya ya? Jangan sama. Su. Lu asu. Berarti bapak ibu Jawa Pak? Betul. Orang tua Jawa. Dulu bapak itu kerja di Kaltek dulu di pasar minyak. Orang kan. Bakat kaya sih bang ada. Berapa bersaudara Pak bapak? Ada kalau orang dulu tuh anak banyak. Banyak ya? Bapak berapa? Ada 8 orang. Dulu anaknya. Bapak anak ke? Gua anak kelima. Dari 8 bersaudara. Teko udah bilang 8. Iya. Berapa gigi ya? Berapa lo? Berarti bapak anak kelima satu-satunya. Bukan kelima satu-satu memang. Lah ya iya kan? Lah memang. Iya bener kan? Ya bukan kembar berarti. Iya tapi anak kelima satu-satunya. Iya kan? kelima. Cukup aja anak yang kelima. Nggak usah pakai satu-satunya. Emang anak kelimanya ada Jadi aku berapa? sayang ibu. Oke. Iya anak kelima. Oh berarti ada adik 3 lagi di bawah ya? Ada 3 lagi. Iya. Begitu. Pak, tapi secara kehidupan Pak, di Kaltek kan kita tahu, misalnya kita ini orang-orang orang dari Sumatera lah. Kita Iya. tahu Kaltek tuh Kaltek tuh reputasinya mewah bagus lagi banget mewah. gitu. Betul fasilitasnya luar Iya. biasa.
semua ditanggung. Semua ya Pak ya? Iya, dari masalah apa namanya Rumah sakit, bahan pokok, pendidikan, kesehatan ditanggung semua gratis, free. Iya. Dan misalnya kita mau liburan, piknik itu dapat gratis untuk tiket pesawat segala macam. Oh, gitu? Ada tiket khusus pesawat dari sana. Untuk sekeluarga itu Itu Pak? sekeluarga dong. Jangan marah dong, kan cuma nanya dong. Bukan siapa yang marah. Sombong banget. Bukan masalah sombong. Astagfirullahaladzim. La haula wala Berarti Pak secara ekonomi aman Pak? aman untuk kalau 8 dulu. anak. Iya, betul. Terus kenapa Bapak SMP ya di terakhir di Pekanbaru? Sampai SMP di Pekanbaru. Ini anak masukin kandang aja nih. Orang lagi ngobrol ngeganyem aja. Namanya Lapar sih lapar tapi bisa ditahan. Pak enak kali ini tempenya. Adaknya nggak ada. Gimana orang mau Kalau sambil ini Pak. bakwan kapan udah dingin begini? Itu apaan tadi? Bakwan tadi. Bakwan dingin banget. Ya kan dari tadi udah dibilang Ini bawahnya dari puncak. Banting-banting Dari aja. puncak. Manusia sedingin-dinginnya masih ada kehangatan. Ya ini bawah dari Ini puncak. nggak ada sama sekali bakwan apaan lu? Dan ini Bawang dingin. Bawang dingin. Karena kopi dicelup aja kalau mau hangat. Ya, tapi kan beda rasanya dong. Masa Tidak. bakwan rasa kopi? Ini tadi belinya jauh karena tadi kata anak-anak di Bogor ada enak tukang gorengan kita beli sampai sini udah dingin. Ya, nggak Ini apa-apa. belinya tadi jam 2:30 pagi. Jadi Bapak nggak mau ini? Iseng banget tukang gorengan. Setengah 3 pagi udah dagang. Ya namanya dia. Nah, ada itu sejak kemarin berarti. Gak mau nggak percaya makan di sini nih. Nggak sehat sama sekali. Ya udah nggak apa-apa Pak. Kita hargai pilihan Bapak. Kalau memang nggak mau makan di sini, kita hargai. Tapi kalau kami makan jangan dimarahi. Kami mengerti. Ya udah lu makan ini makan dulu apa ngobrol dulu nih? Yang ngambil ngobrol mah. Ya udah. Ya ngobrol. Lu ngeliatin gua lu. Tapi kan Pak Jarwo kan tadi dibilang pendidikan kan gratis di Ya, Kalteng kan Pak? betul. Kenapa memutuskan pindah ke Jakarta Pak tamat SMP? Nah, itu setelah sendiri. Kita pada makan ya. setelah Gue jaga-jaga makan ginian gorengan seperti ini untuk kesehatan kurang bagus. Bener. Iya sih. Lu pakai tisu dulu, lu remes, bejek tuh. Minyaknya. Itu tisunya. Oh iya. Jadi bokap gua tuh udah pensiun dari Kaltek. Tahun 70 berapa ya? 79 kalau nggak salah. Ketika Pak Jarwo masih lulus SMP. Ya. Jadi kalau yang udah pensiun itu anak-anaknya nggak boleh lagi pakai fasilitas. Ya nggak boleh dong. Oh, Kan udah gitu. pensiun. Cabut, Bang. Dari Kaltek tuh cabut. Udah keluar dari rumah. Rumah dinas komplek perumahan itu pindah dari Duri pindah ke Pekanbaru ke Rumbai melanjutkan sekolah SMP di sana di Rumbai. Berarti abang-abangnya Pak Jarwo aman ya kebagian ya? Iya, Aman, dia dulu. Dia ke Jakarta, ada merantau. Dia keluarga perantau gua. Semuanya Pak. Semua merantau. Anak pertama sampai ke 8. 8. Betul. Semuanya merantau. Sebenggak betahnya gitu Pak di rumah? Bukan nggak betul. Jiwanya itu kalau nggak merantau berontak. Loh, berarti ini sekarang semuanya di Jakarta atau ada mencar-mencar Pak? Udah ada yang balik lagi ke Pekanbaru. Ke Pekanbaru. Pekanbaru. Ada adik gua yang dokter kandungan. Dia praktek sekarang di Pamer Pekanbaru. kalau adiknya dokter mau ngasih tahu orang kalau adiknya dokter. Ya nggak apa-apa dong. Kami juga ada kok keluarga kami yang dokter, nggak kami bilang-bilang. Ya mana? Ada. Nenekku dokter gigi, nggak pernah aku bilang-bilang di sini. Pagi gigi motor. Kalau itu bukan dokter, lebih ke montir. Kalau itu kalau gigi motor, punya bengkel berarti, bukan praktek dokter. Boris, nggak nampak Pak Jarwo-nya. Pengen kali kalau nggak Pak Jarwo. Berarti semuanya merantau. Betul. Dari yang pertama itu merantau ke Jakarta, abang gua yang gua ikutin tuh. Nomor 2, Nomor 2 merantau ke Jogja. cewek SMA. cowok, Bang? Cowok. Pak, cowok juga. Oh ya. Yang ketiga dia yang merantau kemana waktu itu ya? Nggak merantau dia. Dia di Pekanbaru. Dia nggak mau di Pekanbaru aja. Oke. Cewek berarti? Cowok. Oh, cowok juga. Yang keempat cewek ke Palembang. Oh, oke, cewek Palembang. Yang kelima Bapak. kelima gua. Jakarta. Jakarta. Keenam. Yang keenam ke Jogja. Cewek. 6 6 cewek Jogja. 7 Yang ketujuh ke Medan.
Medan. Ikip Medan. Unimed sekarang namanya. Sekarang namanya Unimed. Unimed. Ya. Nah yang bungsu itu kembar kan. Oh jadi 10? 9? 8. Sama yang 7 sama 8 tuh kembar. Yang satu kuliah merantau ke Medan, yang satu ke UI karena dapat beasiswa. Nah, berarti saya nggak salah kan nanya anak kelima satu-satunya. Karena ada anak ketujuh kembar. Iya, betul. Iya kan nggak salah. Iya, betul. Menentukan mana yang ketujuh, mana yang ke-8 itu gimana, Pak? Nah, dari urutan lahir. Oh. Yang dulu bukan suite mereka. Enggak. Udah lahir suite. Iya. Yang duluan yang kakak. Kakak dong. Karena duluan lahir dia. Beda Katanya- berapa menit ya kalau nggak salah. Katanya kakak tuh yang lama karena yang ngalah untuk adiknya. Katanya kakaknya tuh yang belakangan. Enggak, tapi justru yang duluan dia lahir, justru siapa yang keluar duluan, dia menjadi kakak. Enggak, kalau misalnya kata orang, Iya. yang belakangan itu kakak. Jangan dipercaya. Ya kita bisa nggak percaya sama Pak Jaro dong berarti. Lo harus percaya sama gua, karena gua udah ngeliat sendiri. Ya, tapi kan yang kakak yang ngalah katanya biasanya. Karena lebih tua itu yang lebih lahir duluan. Karena kakaknya ngalah, adiknya duluan. Bukan dong. Iya, yang keluar duluan tuh adean, Pak. Karena Ntar lu gua ngopi dulu. panas baru soalnya. Aman? Aman? Alhamdulillah, aman. Aman. Jadi ya, yang namanya yang namanya urutan kelahiran itu, Ya. Yang pertama. dibilang yang lebih tua itu yang lahir duluan. Yang pertama. Yang Iya. pertama lahir duluan. Kemudian baru nyusul adiknya. Iya. Itu yang berikut. Cuman ada orang-orang bilang, ini ada beberapa orang yang beranggapan bahwa yang kakak tuh yang Belakangan. belakangan. Karena kakak ngalah untuk adik duluan keluar. Ya itu kan beda lagi persoalan untuk ngalah. Ini untuk Misalnya apa? soal apa, dia memberi, orang dikasih, ya udah gue ngalah aja deh buat adik gue aja. Ada juga Nah, seperti itu. iya, itu kakak. Tapi kalau soal kelahiran itu alamiah. Nggak bisa perjanjian dia duluan di dalam rahimnya untuk sahabat. Siapa yang tahu, Pak, mereka bikin janji di dalam? Bapak tahu di dalam mereka janjian? Tahu nggak Bapak? Enggak kan? Mereka tuh di dalam janjian, aku duluan keluar ya Kak, iya. Lu habis tipes. Habis tipes. Oh, berarti bapak secara secara pendidikan harusnya semuanya aman lah, nggak ada yang kekurangan. Alhamdulillah. Gitu ya pak. Dalam arti, kekurangan pas bokap gua pensiun. Itu tuh bukan kekurangan lah, tapi lebih ya tidak bisa kaya dulu. Iya, gitu ya. betul, Iya. betul Yang sekali. harusnya bisa nikmatin fasilitas jadi nggak bisa Iya. nikmatin fasilitas lagi. Iya. Cuman itu aja tapi kan, Itu Pak. aja. Tapi semua anak kuliah, Pak. Kuliah. Alhamdulillah, semuanya kuliah. Apa gara-gara itu Pak makanya Bapak pindah ke Jakarta maksudnya? Gara-gara udah pensiun Bapak, ya udahlah sekalian ikut abang aja lah pindah ke Jakarta. Karena pengen aja merantau aja gitu. nyari tantangan. Kok bisa anak tamat SMP Iya. kepikiran nyari tantangan sih, Pak? Itulah hebatnya. Nggak hebat juga sih, banyak. Hebat, Pak. Banyak kok yang tamat SMP. Dapat SD juga ada orang. Iya, makanya. Hebat nggak? Hebat. Guys, tahu dari mana? Lo tahu dari mana? Tapi Pak, ini mohon maaf Pak. Kadang-kadang kan di Sumatera tuh didikan orang tua tuh kadang-kadang walaupun orang tuanya Jawa tapi keras. Bapak termasuk yang dididik keras nggak? Orang tua tuh keras nggak sih? Terutama ibu gua. Oh justru ibu yang lebih galak. Lebih galak Dibanding ibu gua. bapak ya Pak? Oh iya. Kayak apa galaknya, Pak? Misalnya dulu gua kecil ya. Itu bagaimana misalnya gua bandel. Gua mau bandel dulu, jarang di rumah, main aja pulang sekolah main bola di lapangan panas-panasan, terus mancing di pinggir hutan. Mancing kali, mancing di kali. Di pinggir hutan tuh ada kali. Ah iya, ngomong dong. Ngomong. Ya, itu dia. Ngomong. Nah, hutan berburu namanya. Di rawa-rawa. Oh, rawa-rawa gitu. Itu bagaimana pulang terus gua keinjak beling. Oh. Udah sampai rumah, kemudian gua berenang. Ada juga berenang di waduk atau penampungan. Ya, penampungan air untuk banjir. Kaltek. Kaltek itu. Enggak, mereka Itu bikin limbah kan Pak? Limbah kan? Bukan, limbah, bukan. bukan. Mereka ada bikin bendungan sendiri tuh, isinya air iya. untuk produksian. Nah, dia tahu lu pernah ke Duri kan? Iya, sama sebenarnya saya juga anak di perusahaan sawit kan. Jadi punya waduk gitu. Waduh sendiri buat ini ya, konsumsian minum segala macam iya, kan? iya, Itu. gitu. Sampai sore sampai maghrib gua nggak pulang-pulang, ditungguin, dijemput sama abang gua. Kaget Sampai tuh dia. rumah gua sabut. Terus diikat gua di pohon rambutan. Ulang tahun Bapak? Bukan ulang tahun. Bener diikat gitu Pak? Diikat gua. Serem juga ya. Karena hujan-hujan lagi gua. Disabetin.
Udah sampai 6:30 malam, udah biarin aja. Biar kapok katanya. Lah, Bapak maksudnya ya Bapak bilangnya kan? Bapaknya Bapak, kakek kita. Iya, bapaknya Pak Jarwo. Bapak, Iya, iya. Bapak melihat itu ya udah emang dia bandel nih, biarin aja gitu. Iya, bapak mah orangnya nggak mau, maksudnya pendiam aja orangnya. Biar yang ngurus itu biasanya ya nyokap gua, yang mendidik anak lebih banyak kan nyokap. Yang nyabetin itu mama berarti Pak? Iya, dan gua hebatnya apa? Gua nggak ngelapor polisi. Ya nggak usah ngapain dilapor. Itu kalau bapak ngelapor, bapak jadi nggak hebat. Iya. Iya sih, hebat sih lu. Makin. Nah, kalau sekarang ya anak-anak sekarang begitu. Iya sih. Sama guru disabet dikit, orang tua lapor polisi. Gua dulu bandel-bandel ya disabet sama guru. Ini betis pakai tongkat kasti. Der. Nggak lapor gua polisi. Kesalahan apa yang nggak Bapak lapor lakukan? orang tua? Berantem sama Iya. temen. Wajar itu kalau disabet Gitu. mah. Gua nggak ngelapor, gua nggak sama nyokap gua nggak pernah ngomong, malah gua umpetin yang namanya itu bekas sabetan. Iya, karena kalau tahu disabet, orang tua masih makin gibal ya kan? Karena Iya. tahu kita salah pasti. Iya pasti kita juga yang pakai dihajar lagi. Iya, lagi. Tuh, Jangan sampai 2 pendidikan. kali. Jangan sampai 2 kali. Makanya pendidikan keras itu paling penting juga untuk kita, untuk bagaimana menatap masa depan dengan apa ya, dengan kekuatan yang luar biasa. Nggak cengeng jadinya. Nah, berarti sekarang itu Bapak lakuin sama anak-anak Pak Jarwo? Bapak Enggak dong. Nggak keras kan? Anak gua kan cewek. Cengeng berarti anak-anak Bapak. Enggak cengeng. Ya, nggak Ya dilibas. cewek masa gua sabetin anak gua? Loh, gua demi Allah nih, gua nggak pernah nyubit sama sekali anak gua, walaupun istilahnya saking keselnya marah gitu ya. Nyubit gini kayak lucunya gitu nggak pernah. Itu pernah. Oh iya pernah. Itu bukan nyubit anjing. Maksudnya nyubit. Ya, Nyubit kesel, nyubit kesel. emosi gitu. Apalagi nampar nggak pernah sama sekali. Tapi kalau marah masih mau marah. Marah paling gua diemin aja udah. Didiemin Pak Jarwo kalau marah didiemin. Nanti yang mediasiin paling istri gua. Karena nih papa lu lagi marah tuh. Tuh. Oh gitu. Sana pergi ke pohon, ikat diri sendiri. kagak. Jadi nggak diikat sendiri dia. Ya udah gitu. Jangan sama anak kita melakukan kekerasan. Ya. Karena secara psikologis nanti akan berpengaruh kepada perkembangan mentalnya dia. Berarti Itu cara mendidik yang sekarang. Pak Jarwo nggak suka sama ibu dulu. Ya kan zaman itu kan beda. Oh, zaman beda. Kalau orang dulu tuh lebih kuat secara mental. Oh iya. Karena pergaulannya kemana-mana. Kalau sekarang main handphone mulu kan, lebih asik dengan diri sendiri. Nggak ada pergaulan, nggak bisa melihat bagaimana dunia luar yang sebenarnya. Benar. Kalau dulu kita bergaul kemana-mana. Ya, Bermain tokadal, terus main apa lagi, main tak umpet. Itu apa lagi tuh mainan apa? Kadal itu apa dia? Kadal apa? Tokadal itu yang pakai kayu. Atau lele. Kalau di sana tokadal. Orang sini bilang tokadal, orang di Jakarta. Apa namanya? Pato lele. Pato lele, iya. Nggak pakai kayu kan? Dipukul, diangkat gitu. Iya. Gitu. Jadi kita banyak bergaul dengan teman-teman. Iya. Begitu. Oh berarti secara nggak langsung cara mendidik anak dulu sama sekarang beda ya Pak? Betul, beda banget. Kalau boleh tahu Pak Jarwo anaknya ada berapa? Sekarang 2. Lu emang dulu beda. 2. Iya makanya bapak yang ngomong. Dan selalu Pak Jarwo waktu kemarin sering banget viral karena orang baru pertama kali melihat anak-anaknya Pak Jarwo. Iya. Betul. Semua komen itu nggak sopan. Ngaku-ngaku nih masa anaknya cakep ini katanya. Terutama yang sering di medsos tuh si Anjani. Anjani sama si Ratna. Yang pertama Ratna. Ratna siapa? Yang pertama si Ratna siapa? Enggak tahu Ratna nengok anak siapa? Namanya Siapa Ratna? Gak tahu gue anak Sri. Sri yang pertama Sri. Galih. Oh yang pertama Gali. Ratna dan Galih. Galih dan Ratna. Yang pertama Zara. Zara. Yang kedua Top Man kata. Ya. H&M. Yang kedua Raider. Indomaret. Kaos Indomaret. Iya kan? Itu pas kemunculan anak-anak Pak Jarwo dia pada waktu itu lagi wisuda pertama kalinya itu kalau nggak salah Pak. Iya. Posting itu. Iya, wisuda. Betul. Mereka wisuda. Oh komen-komen itu. Ngaku-ngaku nih Pak Jarwo. Wisudanya si Anjani itu kalau nggak salah. Ya kan Pak? Iya. Atau itu udah si kakak? Si kakaknya. Si kakak ya. Kakaknya. S1 ya, lulus S1. Iya. Itu kan orang tuh, anaknya Pak Jarwo cakep banget gitu. Perasaan bapak di komen kayak gitu apa? Ya biasa aja. Oh, memang bukan anak kandung juga ya.
Enggak ada. Masa biasa aja, masa harusnya bangga Iya, gitu. bangga atau anaknya dibilang marah-marah atau gimana? Ya itulah namanya dunia komedi ya. Iya. Yang kadang-kadang penonton kan ngelihatnya bagaimana komedi yang ada di layar televisi. Sangka ya gue seperti itu juga dalam dunia nyata gitu kan. Ya udah biarin aja. Pak gitu. Tapi Pak ini pertanyaan sering terjadi sama pelawak-pelawak senior. Bapak pernah nggak dipanggil anak-anak kecil pakai sebaya aja, nama sebaya aja, Jarwo gitu kan? Pernah juga. Kesel nggak sih Pak? Paling enggak lah. Malah gue senang jadi mudah jadinya. Oh iya ya. Oh gitu loh. Kurang ajar nih. Kurang ajar. Masih batuk dia. Karena itu kejadian sama Cing Abdel juga kan kemarin waktu ngobrol. Cing Abdel tuh kan rumahnya yang lama depannya sekolah. Ya. Sekolah SD. Abdel, foto yuk. Gitu. Terus Pak Dan Dindro. itu sambil liwat itu juga. Liwat. Apalagi rumah gua kan di perkampungan gitu kan. Jarwo. Jarwo. Kita ngeliatin orang nggak ada. Allah, anak-anak kecil tuh pasti Sengaja. aja. Iya, sengaja. Ya resiko pelawak ya seperti itu. Iya, Kayak dulu iya. kan tuh teman-teman pelawak dulu juga seperti itu, kayak Om Ateng panggil Ateng doang. Iya. Ya Di Pak biasalah. Dindro ya kan, Pak Dindro. Indro aja dipanggil tuh. Dari kecil SMP SMA udah sadar Pak Jarwo, oh saya bisa ngelawak. Iya Pak, itu dari mana Pak? Nggak ada cita-cita jadi pelawak sih dulu gua. Gimana sih ceritanya Pak? Dulu cita-cita jadi apa? Cita-cita ingin jadi dokter. Ya. Kayak nyanyi. Ini bukan mancing, Pak. Ini hanya beneran. Dulu sebelum terjun ke dunia kami sebenarnya cita-citanya tuh jadi apa? Pakai nyanyi lagi dia. Nggak ada cita-cita jadi apa lu, target jadi ini jadi itu nggak ada. Diarahkan orang tua nggak Pak? Diarahkan bapak Enggak juga. Nanti tamat SMA kuliah ini biar kerja ini gitu. Enggak juga. Nggak ada, Pak? Enggak. Kalau orang tua dulu ya lu kuliah sekolah aja. Lu yang beli jurusan apa ya terserah. Kok nggak ditentuin Pak mau harus masuk jurusan ini gitu? Nggak ada dulu gue jurusan apa yang gue pikirin yang mau masuk apa ya. Jadi pelawaknya ya tahu masih jadi pelawak aja gitu. Jadi Rudi teman gue satu grup di Amor itu Rudi Sipit. Sorry. Dia itu punya adik satu kelas SMA sama gua. Oh. Nah karena gua suka nyelet-nyeletuk, Ngebanyol lah di kelas. Akhirnya ada lomba lawak Sri Mulat tahun 85 tuh. Nah dia kekurangan personil satu orang. Nah diajaklah gua. Kok di Amor ini? Nah, dia mau dikenalin. Dan gua nggak bisa ngelawak sama sekali. Jadi ngapain Bapak waktu itu? Apa aja ya? Itu apa aja? Bukan. Maksudnya Kan di panggung lagi audisi kan. Enggak maksudnya kan Bapak bilang Bapak nggak bisa ngelawak. Jadi Bapak apa posisinya kan apa gitu. Ya maksudnya ya udah. Kok bisa apa aja kepikiran? Kok bisa di tengah orang sambil lagi ngelawak? Pak Jarwo. Dan di depan orang lagi bukan ke belakang dulu. Jadi kan ada 4 personel satu Iya, grup. oke. Nah gue karena belum bisa ngelawak, gue keluar yang keempat. Di paling akhir. Dengan cuma durasi 10 menit kalau nggak lawak itu kan, 10 menit. Ya gue paling 1 menit aja nongol sebentar, nggak ngomong nggak apa yang penting. Ya udah selesai. Itu berarti belum ada Bang Komeng. Belum ada. Komeng masuk 89. Itu siapa aja Pak Jarwo pertama di awal? Rudi Sipit, Rudi Pak Sipit, Pak Jarwo. Mamo. Satu lagi Hendrik. Oh. Gue juga sebelumnya mereka ada personel juga di Amor itu yang orang-orang lama juga. Dan juga gue baru masuk menggantiin orang juga di situ. Nah, bahan Bapak ketika keluar terakhir itu apa? Apa ya? Lupa gue ngomong apaan waktu itu. Ya paling nggak panjang-panjang cuma 1 menit doang. Tapi ada latihannya Pak? Ada latihan dulu. Latihan dulu. Lah tapi taunya itu bekerja, maksudnya berjalan dengan baik jokesnya dari mana Pak? Kalau misalnya latihannya di penonton? Enggak. Kita aja gitu. Kita aja berempat latihan. Lucu tuh udah gitu aja tuh berarti. Gitu yakin aja dengan materi yang kita bikin bareng-bareng. Dan gue dulu nggak pernah bikin materi waktu awal-awalnya ya. Karena belum paham dengan dunia. Rudi Sipit tuh gurunya Yang lawak nulis. tuh. Dia tuh. Bahkan nulis sampai ya. sekarang Om Rudi. Ya, nulisnya tuh. Itu guru kita tuh. Lawak tuh. Komeng juga belajar sama dia banyak juga tuh si Sule. Si anak-anak cagur. Iya. Berarti Bang Komeng, Pak Jarwo itu berarti ikut melawak itu pada saat kuliah berarti lomba lawak mahasiswa. Iya. Iya betul.
Itu dulu kalau dulu banyak lomba-lomba lawak dulu. Nah, iya Pak, yang aku mau tanya, dulu per grup perlawakan ini kayak apa skenanya di Indonesia Pak? Dulu tuh Iya kayak sekarang ini anak saya berjamur seperti ini. banyak banget ada grup Banyak pelawak banget. Pak ya. Mau di Jakarta, mau di daerah, banyak dulu. Dan macam-macam nama grupnya itu. Iya. Nah pas saat lomba lawak, nah baru kita ketemu tuh. Saling kenalan. Ada saling kenalan. Iya. Benar. Jadi berteman juga. Akhirnya seperti itu. Pak kan kalau misalnya di stand up mungkin ada materinya yang bisa sama kan, bisa irisan. Kalau di grup pelawak tuh ada juga nggak Pak? Ada. Yang lagi bawa ternyata lah udah dipakai gitu. Gimana? Pada saat lomba gitu. Iya Mas. Kita lagi nunggu giliran terus naik. Lah sama. Sama nih jokesnya ini gitu. Ada yang seperti itu. Gimana Pak? Ya bagaimana ya? Ya rugi lah. Jadi nggak Maksudnya- dibawa lagi berarti Pak? Ya nggak dibawain lah. Oh, Udah ganti lah tahun ya. itu pasti ganti. Kalau pelawak tuh kan cepet ganti materi dia. Nah, dulu kalau lomba-lomba gitu Pak, daftarnya itu bayar atau gratis Bayar. aja atau yang ada ini siapa berarti? Macam-macam. Ada yang gratis, ada yang bayar ya. Oke. Misalnya kalau yang kayak model kayak dulu Golkar bikin juga. Oh, partai-partai gitu Pak. Ancol. Nah, itu gratis. Iya gratis. Nah, Lomba lawak sambil naik wahana. Nggak ada. Dulu wahana itu kan belum ada tuh. Cuman masih pantai aja ya. Pantai dan itu ada semacam panggung apa ya? Sandiwara. Pasar seni namanya itu. Panggung oh sandiwara. jadi outdoor gitu tempatnya. Ya. Disitulah Ada lomba. Ampi juga bikin. Oh, angkatan muda. Pembaruan Indonesia. Terus pokoknya BKKBN. Oh. Ya, kayak stand up Juga bikin tuh kalau dia BKKBN sempat stand up kan, bikin stand up. Dan kita informasi tahunya dari koran biasanya itu. Oh, dari koran berita-berita ada Ya. lomba lawak gitu Pak? Koran atau spanduk di mana-mana. Kita daftar. Diamor dulu sering ikut dan menang nggak Pak? Waktu awal-awal enggak ya. Bagito yang sering menang dulu. Oh gitu. Setelah Bagito terus Gideon. Gideon Group. Gideon Group tuh ada si dari 4 kawan, Ginanjar, Iya. Dari Sion. Iya. Terus berubah jadi 4 kawan kan? Iya. Oh, Jimmy Gideonnya justru belum. Belum, setelah Gideon selesai baru kita. Dia mau Menguasai lomba. ngelaba, ngelaba Pak? Ngelaba? Kalau ngelaba itu dia itu ini nggak pernah ikut lomba lawak tuh. Kalau Patrio. Karena pecahan-pecahan jadi satu. Oh gitu. Dari pecahan grup-grup lawak mana Iya. ngumpul jadi satu. Jadi satu. Oh, mereka berarti istilahnya pelawak udah jadi lah ya Pak. Setelah era mereka itu jarang ada lomba-lomba lawak. Karena sudah langsung pada ke TV semua. Udah ada TV swasta. Iya. Termasuklah Cagur tuh ya. Cagur. Cagur juga lomba tapi apa ya? Cagur dia nih ada seleksi dari TPI-nya. Oh. Lomba di TV. Ya, di TV. Iya. Berarti kalau sampai detik ini berarti Bapak masih grupnya Diamond? Masih Belum bubar-bubar tuh? belum bubar-bubar. Karena nggak ada surat pembubaran. Iya. Sama Bang Komeng juga masih segrup? Masih berarti. Yang masih ada berarti cuma bertiga nih, Bang Rudi Sipit, Pak Jarwo, Bang Komeng. Ada Mamo satu. Masih sering diundang satu grup nggak Pak? Enggak. Udah enggak. Oh, tapi kalau berarti Ngumpul nongkrong gitu masih? Kalau ngumpul juga jarang. sih. Jarang juga ya. oh kalau berarti kalau diundang sekarang perorangan aja. Perorangan paling ngajak siapa? Misalnya Komeng ada job ngajak gua, atau gua ngajak Komeng. Nah, berdua terus dong. Ada Rudi ketiga. Aja Rudi, yang sering tuh paketan memang Bang Komeng, Pak Jarwo sama Om Rudi. Iya. Memang mereka bertiga agak benci sama Om Mamo. Bukan. Mamo lagi sibuk. Langsung disambung. Sibuk dia bikin peti jeruk. Benar. Terus kemarin datang kan waktu yang pelantikan itu? Iya, datang. Datang. Lu tak kenal kan sama Mamo ya? Tahu, Lihat tahu. tampangnya kan. Itu dulu. Yang itu Kak itu dulu iklan itu Geng Hijau. Ya. Geng hijau. Geng hijau. Iya. Iya. Hijau. Iya. Itu Bajai ya, Bib? Hah? Bajai bukan? Bajai sempet Bajai juga. kan hijau. Sempat Geng Bajai. hijau deh. Sampurna hijau. Ya udah gitu. Terus Pak Jarwo kan rame banget tuh menurutku. Gatel terus, gatel. Ya nggak usah dibacain kalau lagi gatel. Ya biar aja ya Pak ya. Ya kan nggak Sibuk. kelihatan. Ya. Pak Jarwo langsung top banget nih ketika muncul apa Republik Mimpi ya? Ya. Iya. Iya, Republik Mimpi. Itu ada audisinya tuh gimana sih Pak? Jadi Ya, kalau ini ada. mirip Yusuf Kala nih gitu. Ada di tes juga waktu itu. Dites. Ada beberapa orang yang sudah sebelumnya kan ada si Kelik tuh kan. Ya. Klip Lipur Lara. Klip Ya, Lipur Lara. di Indosiar. Ya. Betul. Itu kalau nggak salah itu acara apa ya itu ya? BBM ya? Ya. Republik BBM. Ya, ya. Plus habis kontrak pindah ke Metro.
TV ganti Republik Mimpi. Itu. Jadi ada si Klik nggak lagi, kemudian ada audisi, gue diajak sama Iwel, ikutan kok mau dikenalin sama si Pak Effendi Ghazali. Jadi ke rumahnya dites, setelah beberapa orang yang gue yang diterima gitu. Ada seleksi-seleksinya juga. Ada. Iya. Karena waktu itu posisinya Pak Jarwo posisinya apa di Republik Mimpi? Back. Bukan. Gelandang net Yusuf Kala. Wakil presiden. Ada mempelajari nggak? Oh, Pak Yusuf Kala biasanya gini nih gesturnya. Iya dong, harus kita pelajari. Bagaimana logatnya, gayanya, kemudian cara ngomongnya, Pengetahuannya. Setelah running itu program Republik Mimpi, pernah nggak ada momen ketemu dengan Yusuf Kala aslinya dan Bapak lagi? Udah diundang kita ke Istana Wakil. Oh iya, satu set Republik Mimpi tuh. Iya. Diundang. Terus kita undang juga ke dekat studio. Terus diundang Pak Wapres berarti? Iya. Ada deg-degan nggak atau ketemu atau memang wah malah jadi akrab nih nanti? Waktu kesalaman sama Pak Yusuf Kala, Bapak katanya Yusuf Kala juga gitu. JK juga JK. Saya Yusuf Kala. Ya senyum-senyum aja dia. Iya. Pak JK tuh. Keluarga-keluarganya pada gimana? Ya baik-baik aja sih. Aku pengen kali tadi sebenarnya Yusuf Kala senyum-senyum aja. Pengen kali aku bilang Pak Jarwo, kayak mana lah senyumnya gitu. Jangan. Lihat aja senyumnya Pak JK. Iya. Gitu. Pak, tapi kan berarti dari situlah Bapak yakin bahwa ini bisa menghidupi nih gitu Pak. Emang duitnya ada dulu Pak? Ada. Ada banget. Waktu masih Diamor Pak? Yang lomba-lomba ya, Pak? Kalau gue sempet itu maksudnya di TPI di Amornya ada kompor di Amor nggak salah acaranya komedi. Situ ada berapa episode itu ya mulai ekonomi secara meningkat lah. Nah dari situ mulai yakin. Tapi setelah itu drop tuh ekonomi tuh karena ada Krismon tuh 97 98 tuh. Yang Pak Harto jatuh tuh. Itu semuanya kolab semua. Kayak pandemi aja orang nggak ada kerjaan. Termasuk Susah. TV juga ya. Betul, semua stop. Wah, habis-habisan sampai gua jual perabotan. Ini kayak ginian nih. Jual Buat makan. Lu Bapak dulunya udah sempet kayak punya rumah, punya apa gitu sempat Pak? Belum sempet dong. Lah dia di mana, ditaruh di mana? Punya orang. Maling. Ngontrak rumah. Oh, ngontrak. Udahlah ngontrak, barang punya orang dijual. Enggak lah punya sendiri kalau ini. Itu posisi dulu sudah menikah Pak? Sudah punya anak satu. Tinggal di mana itu Pak? Tahun di Condet juga masih ngontrak gua. Oh langsung Pak Jarwo berarti secara tempat tinggal langsung di Condet Pak? Ya, waktu nikah ya. Enggak, waktu ngontrak pertama awal tuh masih di Kebonanas Otista. Waktu Lajang? Pindah. Lajang juga sampai menikah juga di situ. Di Otista? Iya. Nah begitu mau punya anak pindah ke Condet. Sempat kerja berarti karena keadaan Krismon Waktu ini. bujangan justru gue sempet kerja, tapi setelah itu gue nggak kerja. Udah jadi ngelawak aja. Tapi katanya nggak ada job pas Krismon, nggak ada kerjaan. Ya ngelawak aja sendiri. Gak ada yang bayar. Bapak yang bayar Bapak sendiri? Pak, ketemu istri gimana? Hah? Ketemu istri di Jakarta. Jakarta gue kos sampai rumahnya. Oh, itu anak yang punya kosan berarti? Enggak, Tetangga. samping rumah. So, tiap hari ketemu berarti. Tiap hari ketemu. Gitu-gitulah ya. Enggak. Tapi Pak, dulu tuh secara Bapak kan udah masuk TV, udah apa? Itu cewek-cewek pada kayak, wah tahu ini Pak Jarwo yang pelawak gitu nggak sih Pak? Oh udah beken? Belum. Beken. Belum beken secara ini belum. Secara nama belum Pak? Belum. Di kosan itu Pak Jarwo ngekos? Gue masih kuliah waktu itu. Oh kuliah. Ya. Pacaran lama berarti. Banyak anak kuliahan yang lain banyak? Enggak, gue tinggal sama abang. Satu kontrakan sama abang saya. Oh, bukan kos-kosan Pak Jarwo. Bukan. Oh, kontrakan. Satu rumah, kontrak sama abang gue di situ. Kontrakannya sebelah rumah istri. Itu. Lama Pak kenalannya Pak? Sampai pada akhirnya pacaran lah. Awal sih nggak ada rasa segala macam. Karena sering ketemu, ya istilahnya. Momen apa sering ketemu? Emang dia maksudnya momen apa gitu sama-sama pagi-pagi lagi mesen Saya makanan? berangkat kuliah, dia berangkat sekolah. Oh, adik-adik secara umur di bawah Pak Jarwo? Ya. Nyemprot-nyemprotin burung gitu kalau pagi ya. Nggak kadang-kadang juga nyemprotin anjing. Gue berangkat kuliah, dia berangkat sekolah. Terus naik mikrolet dengan beda
jurusan. Awalnya ketemu cuma gitu-gitu aja. Iya beda. Terus momen berani kenalan tuh gara-gara apa, Pak? Yang ngobrol akhirnya ngobrol Di jalan sambil jalan bareng itu. enggak di bawah gardu. Di bawah gang. Ya di rumah gua itulah rame-rame. Udah berani Bapak bawa ke rumah? Bukan, maksudnya rame-rame Karena tetangga juga kan. sama adik-adiknya. Oh, dia punya adik-adik juga. Nah, Seru banget. udah akhirnya keterusan aja. Berarti kalau boleh tahu, sebelum itu Pak Jarwo apakah udah pernah pacaran juga? Bandel Kayaknya belum deh. Kayaknya bandel. Berarti ini sekali pacaran langsung inilah menikah langsung. Iya. Bandel dulunya berarti. Pakai kayaknya Bandel apaan? kayaknya nggak pacaran modelnya ya. Ditendang lagi. Berarti ini ya pacar pertama langsung menikah. Betul. Oh, berapa tahun Pak pacarannya, Pak? Ada 7 tahun. Oh, lama Pak. Kenapa lama selama itu, Pak? Kenapa biasanya kan 4 tahun menikah? Ya mau kawin nggak ada duit. Nggak ada duit ya, Pak ya. Tapi dia masih mau bertahan sama Bapak, dia maksudnya Itu yang luar biasanya dia. Sempat dulu putus, nyambung lagi. Putus nyambung. Sekarang Raffi Ahmad nyanyi nih. Di Mas Bek yang ini. Oh, ini di Mas Ini di Beknya. Mas Bek. kalau lagunya Bapak dulu apa? Zaman Bapak lagunya apa? Ini gue lagu sama kesan sama dia tuh sama istri gue tuh lagunya ada Iwan lagu. Fals. Apa tuh Pak judulnya? Waktu kau lewat, aku sedang makan. Jadi penguasa. Bukan. Itu satu lagu. Lu demo. Umar Bakir. Bukan. Umar Bakir. Namaku ya bongkar. Namaku Bento. Dua jauh nari. Oh 22 Kita Januari. berjanji. Ya. La 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 la. Kok sesek yang banget? baik hati. Kayaknya Iwan Falsnya lagi sesek napas banget kayaknya. Itu 22 Januari tuh judul lagunya. 22 Januari Iya, ya. 22 Januari, 22 Januari. 22 Januari itu. Itu lagu tanggal jadian. Enggak tanggal emang tanggal jadian juga itu dulu. Enggak. Kesannya lagu itu aja berkesan. Oh jadi kalau diputerin lagu itu langsung flashback ke Ini lagu kita nih gitu ya sama Berarti sama istri. Tapi Bapak Melayu, Jawa ya tapi. Jawa. Budaya Melayu kental ya, Pak ya? Iya. Kayak lancang kuning, lancang kuning. Oh lagunya Riau itu, khasnya Riau. Oh, iya. Iya. Lancang kuning. Kalau gua SMP waktu di Riau itu seringnya lagu itu tuh. lagu wajib. Untuk daerah, lagu daerah. Apal berarti. Apal dong. Wih, nyanyi gitu Dia ya? orang Riau kan. Lancang kuning berlayar malam. Hai berlayar malam. Musik. Oh iya, nyanyi kita Pak. Ya iringin dong. Tuh keluar musiknya. Lancang kuning berlayar malam. Hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Hai berlayar malam. haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang nakoda, taruh, woi, taruh. Nakoda itu kurang lapang. Kalau nakoda kurang lapang. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning. Alamatlah kapal akan tenggelam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Ya, mantap. Itu masih ada lanjutannya liriknya, tapi cukup mulai itu. Ya, cukup. Jadi bagaimana ini menggambarkan apa ya lagu Lancang Kuning itu bahwa
Seorang pemimpin itu bagaimana menakodai sebuah Rumah negara. tangga. Seorang kepala keluarga bagaimana menakodai keluarganya. Ketua kelas menakodai kelasnya. Nah, begitu. Kayak ketua umum paski menakodai Anggota paskinya. paski. Jadi kalau kita salah arah, maka itu perahu akan tenggelam. Alamatlah kapal. Jadi harus bijaksana, harus benar dalam menakodai perahunya begitu. Wabillahi taufiq walhidayah. Jangan dulu. Bukan lagi tidak lagi ceramah. Makanya itu Bapak sekarang diangkat menjadi ketua umum Paski. Persatuan artis. Persatuan seniman komedi Indonesia. Pak, ini ada pertanyaan yang nih. fuck. Bukan. Berarti ini udah tahun kedua. Ya. Periode kedua. Periode kedua. Satu periode 4 tahun. 4 tahun. Bapak masuk ke periode kedua berarti. Ya. 4 tahun lagi ke depan berarti. Ya. Masih menjabat ya, Pak. Ya, betul. Kok bisa Bapak dipilih jadi ketuanya? Mereka percaya dengan kepemimpinan gua, Paski berjalan dengan arah yang lebih baik. Kita percaya juga, Pak. Amin. Kalau boleh tahu ketua sebelum Pak Jarwo siapa? Dulu ada pertama Pak Indra Warkop, Ya. satu periode. Pak Dindro. Kemudian dilanjut ke Maderi 4 kawan, 2 periode. Lanjut saya. Ya. Berarti secara organisasi Paski sudah ini tahun ke-15 ke-16. ke-16. Ya. Dari kita tahun 17 apa 18 sekarang dia. 4 tambah 8 Tahun 2005. Oh, 18. 18 2018 terorganisasi. Pak, ini ada kan YouTube kita kan namanya agak lain, Pak. Rata-rata kan dari Sumatera Utara. Ada teman-teman pada Batak gitu, kayak 2 Batak. Ini juga Puja Kesuma, aku Melayu Minum kan. obat dong. Batuk. Batak tuh ini Pak nih. Botak. Baju juga bisa. Batik. Kelapa. Apa lagi ya? Nah, Bapak punya ini. Dulu kan stereotip orang terhadap orang Batak tuh biasa keras, terus suaranya bagus gitu. Bapak punya teman Batak pertama di umur berapa? Di Riau itu ya, atau di Duri lah, Pekanbaru itu kan banyak suku di situ. Iya, ya Padang, Melayu, Jawa, Melayu, Batak. Itu ya SD. SD udah. Berarti sesama anak-anak Kaltek. Iya. Ada orang Batak. Orang Batak. Namanya siapa? Ingat nggak? Marganya? Aduh, siapa lupa gue namanya itu. Kalau marganya nggak ingat. Apa dulu ya? Simangunson. Simangunson, lupa gue namanya. Siregar, Tampu Bolon, Penjahitan. Simatupang, Banyak banget marga gue disebut semua. Siregar, Marga-marga yang grade A yang kerja di Kaltek. Panjaitan. Tobing. Ya banyak lah pokoknya. Iya. Banyak ya. Tapi cowok. ya, dulu itu walaupun kita berbeda suku tapi guyup gitu. Guyup, Guyup. iya. Nah, ya. Berbeda agama, berbeda Kaujanan ya Pak? berbeda. Itu guyup. Belum disunat guyup. Ya. Aduh, apa lagi ya? Itu teman dekat Pak. Kenapa apa lagi? Itu teman dekat Pak yang Batak itu Pak. Jadi iya betul. Jadi kita nggak mempermasalahkan perbedaan kalau wah dulu tuh luar biasa kehidupan. Bener-bener lah. Ya. Nggak ada istilahnya lu Batak, lu Jawa, lu ini nggak ada. Jangan ngata-ngatain, Jawa biasa aja udah. Walaupun dikata-katain itu buat mencairkan. Mencairkan suasana. Bukan malah jadi bikin jarak ya. Sekarang aja yang udah agak sensitif ya Pak. Iya benar, pusing. Kita ngelawak aja sekarang nih pusing. Begini tersinggung, itu tersinggung. Gitu Pak. Mau marah aja. Kan paling sering biang keladinya adalah anak stand up tuh apalagi tuh mengenai ketersinggungan karena komedi. Biang keladi sering tersangka utama itu anak stand up. Nah Pak Jarwo kan ngalamin dari lama nih masa ngelawak. Dari yang mulai di panggung yang biasa-biasa aja kayak begitu sampai ke sekarang. Pak Jarwo pernah ada merasa kesulitan juga kan sekarang kayak bahas ini tersinggung, bahas ini ntar tersinggung. Nggak ada. Kalau dulu ya. Zaman Pak Harto itu ya udah yang penting jangan nyinggung politik aja tentang kekuasaan udah. Paling ya sara-sara tentang yang penting ya sara itu harus dihindari sih. Iya. Kalau sara kalau bangsa kayak siapa dulu Warkop kan biasa
ada lawakannya itu kan, Orang jalan Batak. guru, Iya. segala macam gitu kan, Marga. nggak masalah, Aman-aman aja, ya. aman-aman aja. Tapi sekarang ini, Kalau sekarang ini Bapak melihat sekarang ini ada perasaan, jadi susah nih ngelawan nih. Iya, pastilah. Ada takut ya orang ini tersinggung kalau kita bawain tentang suku ini takut tersinggung. Ya. Kalau kita bawain apa ya gitu ya. tentang profesi ini nanti takut profesi tersinggung, sangka kita mau menghina. Kan gitu. Biasanya kayak dulu kan kang ketoprak. Kalau sekarang kita wah lu menghina tukang ketoprak. Iya. Itu kan apa ya profesi yang mulia. Wow. Aduh. Kalau komedi udah dipertanyakan, udahlah selesai. Iya, kalau Ngapain komedi dah, udah capek. dipertanyakan. maksudnya kan itu kan mereka itu pelawak ya udahlah emang omongannya begitu untuk salah gitu. Iya. Iya. Ini komedi. Gitu. Memiliki Kayak komen kemarin tentang Ceng Abdel yang Iya. Di Instagram. iya. Yang turut berduka citanya. Karakter ekonomi kayak gitu. Bener. Iya. Padahal kata Ya, maklumin aja, Cing Abdel, gitu. Cing Abdel bilang bahwa itu adalah satu-satunya momen yang buat saya tersenyum kata Cing Iya. Abdel padahal. Iya. Oh, tapi orang ini Ya netizen lah. Iya, Itu makhluk apa sih? ya orang yang ada di internet aja, Pak. Ya nggak apa-apa lah. Ya, Nah, udah. tapi rame Bapak kalau aja. kayak gitu-gitu sekarang suka ada sharing-sharing nggak sama anak-anak mengenai sosmed, Ketersinggungan. iya ketersinggungan, terus Ke anak sendiri maksudnya. Iya, terutama si Anjani ya. Ah. Yang Putri Anjani itu dia kan suka aktif juga di Instagram. Ya, Apa arahannya, Pak? Ya arahannya ya biasa kalau misalnya ada komen-komen yang nggak ini udah biarin aja, cuekin jangan ditanggepin. Pak, Gitu. mereka itu pernah ini nggak sih pernah ada efek gitu karena bapaknya pelawak. Mereka pernah cerita nggak kayak gara-gara papa pelawak nih aku diceng-cengin mulu, ada gitu-gitu nggak sih, Pak? Ada kayak gitu. Tapi dia cuek aja. Ah. Karena kita udah memberikan pemahaman dulu kepada anak. Dia lo profesi bapak lo. Iya. Dengan profesi ini kita bisa menghibur orang loh. Dan itu adalah profesi yang mulia loh. Dengan ini lu bisa sekolah. Lu bisa ini, lu bisa tidur di sebuah rumah. di momen kapan dia sadar bapaknya nih artis? Iya. Apa ya? Umur Waktu pas berapa muncul di gitu? TV ya. SMP kalau nggak salah. SMP. Oh, SMP. Anak-anak SMP. Udah mulai ngerti ya. Mereka udah ngerti lah ya. Udah tahu. Dan alhamdulillah anakku bangga dengan bawa gua seorang pelawak. Itu yang gua Terharu. terharu. Berarti Bapak muncul di TV, anak-anak nonton, anak-anak nanya tuh. Bapak kasus apa tuh? Gitu. Enggak. Bukan berita. Enggak. Kan bukan berarti kalau masuk TV harus maling. Iya, Enggak. iya. Kan ngelawak juga masuk TV. Iya. Waktu kemarin wisuda Pak, kan datang ke kampus tuh pas wisuda. Iya, rame lah. Kan maksudnya tidak semua yang kuliah di situ bapaknya artis kan gitu. Iya. Mungkin yang si kakak yang pertama mungkin bisa jadi di angkatannya. Ya itu satu-satunya. resikonya kalau kita punya anak di sekolah gitu. Kalau misalnya ada acara kelulusan, kita pasti diundang. Atau misalnya acara maulidan. Iya. Atau misalnya pesantren kilat. Iya. Kita bagian menghibur, kita yang diundang. Putri Zara waktu itu waktu anak gua sekolah SMA tuh. Gue suka ngisi acara di sekolahnya. Walaupun tanpa dibayar akhirnya. Tapi gratis dia biar Gratis sekolahnya. dong. Enggak bayar. Sekolahnya itu bayar. Bapaknya gratis. Bapaknya gratis. Tapi Padahal waktu daftar udah telat berapa hari itu sekolahnya SMA. Pas tahu gua awal kan sama bini gua yang daftar. Iya. Ya dong. Uang diterima Bu, udah tutup. telat daftarnya. Gitu. Lapor deh. Gua pokoknya ada masalah buntu ke bapak. pasti ke gua tuh lapor itu. Berarti setiap ada laporan, berarti udah buntu nih. Itu tidak baik itu, Pak ya, kalau gitu ya. Menggunakan kekuasaan itu berarti ya. untuk masuk jalur itu tuh. Oh, privilege ya. Privilege itu menggunakan kekuasaan Ketenaran. Salah satu contoh Nah ini netizen. nggak ada urusan Netizen. dengan koperasi atau catering segala macam. Ya, bukan. Ini Masalah masalah kekuasaan itu bukan. bukan. Tapi Masalah kan gara-gara power Bapak sebagai seorang artis, anak Bapak jadi diterima di situ. Iya. Nah itu kan positifnya seperti itu. Tapi Tapi itu tidak- kan menggunakan kekuasaan Bapak. Menggunakan Minimal kan ada pemasukan tambahan juga buat sekolahan kan. Tapi kan udah ditutup sebenarnya itu, Pak. Cuma Bapak kayaknya Cuma mungkin gara-gara Bapak ngerasa aku Bapak artis loh, nanti aku viralin nih benar, gitu. menggunakan link-link Bapak kekuasaan Bapak menekan pihak sekolah untuk masukkan Untuk masuk Bapak. anak Bapak Gitu. ke situ. Kita sekolahnya kita bakar aja. jangan. Gimana tadi Pak? Udah tutup. Lapor. Lapor, gua Pak nih sekolahannya Zara. Datang lah Ya, sama gua anak. di mobil aja kan duduk.
Oh, yes. Udah. Dari kaca gini aja. Kayak film-film mafia ya? Kayak film-film mafia. Anak Pak Jarwo gitu lapor. Kalau kalian nggak nerima, kalian berhadapan Kan sama diantarin. Pak Jarwo langsung gini aja. Kalian nggak tahu. Godfather. Kalian nggak tahu Kan dia anak dianterin siapa. itu sama gurunya kan. Iya. Gurunya apa yang nerima di Iya. bagian sekretariat apa ya? Iya. Tata usaha. Tata ya? usaha, biasanya. Dianterin ke pintu keluar. Terus wah aku turun gitu. Turun. Ya, gua turun. Udah. Bu, panggil lagi bu. Bini gua. Sini sebentar. Bentar ya, saya kalau ngomong ke kepala sekolah dulu ya, kata dia. Jadi bapak nggak bahkan nggak ngomong. Nggak ngomong Cuma gua. jual tampang aja. Iya. Keren. Kepala sekolahnya datang. Minta Wah Pak Jarwo ngapain? Ini anak mau sekolah sini. Wih. Kata udah tutup. Enggak. Privilege pelawak. katanya udah tutup. Enggak tuh. Boleh sekolah sini tapi sama Pak Jarwo ya. Makanya kalau diundang harus mau. Iya. Karena udah dibantu ya. Tapi dia udah ada Jarwo balas sama budi. Anjani ada beban nggak? Maksudnya beban karena bapaknya dikenal banyak orang. Aku sekolah nggak boleh macem-macem, nggak boleh bikin kasus, harus yang terbaik sekolahnya gitu. Pernah ada beban gitu nggak dia merasa? Ya paling nasihat gua jaga nama baik orang tua dah itu aja. Cuman itu aja Pak pesan Bapak, Itu jaga aja. nama baik orang tua aja. Iya. Itu aja. Pak anak cewek Pak 2 Pak. Ada deg-degan nggak sih Pak? Ada mungkin ya hal yang seperti itu kepikiran ya. Tapi ya kita kasih kepercayaan aja sama anak kita. Oh gitu. Ya alhamdulillah sih selama ini nggak ada masalah sih. Udah pacaran belum pada tuh berdua? Yang satu Yang udah satu udah nikah. nikah, aku udah punya cucu. Nah, yang satu udah nikah. Nah, Yang si Anjani? Anjani belum nikah. ketika Pacar udah punya. Yang Zara, waktu pacaran Bapak perasaannya gimana? Ada pacar datang gitu. Ini lebih berani yang pertama nih. SMA udah bawa pacarnya ke rumah. Ke rumah. Si kakak. Si Zara ini Gede lagi. Orang naik motor gede. cowoknya. Pertama kali ketemu, apa perasaan Bapak? Ada jumpa laki-laki orang lain nih. Galau nggak? Atau ini harus aku omelin apa harus baik ya? Sementara background pelawak nih. Iya. Tapi Sokul aja gitu ya. Biar wibawa tetap ada ya. Ya paling yang mencarikan tuh istri gua. Kalau istri, gitu. kalau ibu kan welcome aja kalau Iya. ibu kan orang. Bapak yang kejamnya gitu ya. Iya. Penyambung lidah. Sok wibawa lah gitu. Tapi istri Bapak gini, ini Bapaknya pelawak tapi. Tapi pada akhirnya Pak, secara kedekatan sama sama menantu lah, dekat nggak Pak? Pada akhirnya Pada ngobrol akhirnya, gitu. Iya. Pada akhirnya iya. Si Anjani belum Sama Anjani nih belum pacaran. pacarnya ngobrol nggak sama Bapak? Gue jarang ngobrol sama yang sekarang nih. Kalau datang ke rumah itu. Kenapa? Kenapa Pak? Biar berwibawa. Paling ya ngelongok sebentar aja. Namanya nama Dava namanya. Ya udah silakan ngobrol gitu. Dava, aja paling. Dava. Lampu dinyalain tuh. Kode buat udah waktunya habis gitu ya. Bukan. Ya supaya kadang ada lampu 5 watt ada yang terang kan. Iya. Gue nyalain yang terang. Biar jembreng banget gitu. Buat Dava kan Pak? Iya. Dava, kalau Dava nonton ini, ayo lebih semangat lagi. Perjuanganmu Perjuangan kayaknya cukup berat karena lampu yang gelap diterangin di rumah. Berarti mungkin tuh kalau Tapi misalnya secara apa ya? Kenal sama keluarganya juga udah dekat juga. iya, Jadi memang. udah rasa aman lah. Berarti maksudnya mungkin nih misalkan Bapak sebenarnya lagi di teras rumah nih, lagi santai-santai ngopi ngerokok, datanglah ngapel gitu Bapak, datang lagi ke kamar. Masuk ke dalam gua. Masa gua nimbrung juga. Tapi kalau misalnya Pak nih si Putri kan yang sekarang pacaran kan, Anjani. Putri Anjani kan, datang nih si Dapanya, Putri belum siap. Bapak tinggal sendiri apa Bapak ajak ngobrol? Yang ngajak ngobrol dulu. Ngobrol dulu. Iya. Paling spek-spek. Gini. apa kabar Dap gitu ya. Aduh. Sepi-sepi aja tangan kosong ya. Apa kabar Dap? Gope ada nggak gope? Kalau gua nggak bisa ngobrol orangnya, apalagi dengan orang yang baru ya. Iya. Oh gitu Pak. Bahan omongan tuh susah untuk di apa ya? Untuk keluarin. dikulik gitu ya Pak. Kecuali misalnya kalau udah akrab banget tuh mungkin bisa Iya. gua ngobrol.
komunikasi. Soalnya kalau orang pendiam gue sebenarnya aslinya. Aslinya pendiam. Iya, nggak introvert juga. Tapi pendiam aja. Katanya kan tadi lucu ngebanyol, makanya dia Lucunya jadi pas di amor. panggung aja gua. Pernah nggak ada orang ketemu Bapak lagi ke kota apa atau ke negara apa? Aslinya pendiam nih, nggak ngelucu. Ada yang gitu orang. Sebel gua nggak gitu. Lo mau ngelucu? Gue bilang. Bayar. Kan suka ada masyarakat yang gitu. Ya. Ketemu aslinya sombongnya diem gitu. Nggak kayak waktu di TV gitu. Sering Pak Jarwo dapat gitu. Iyalah. Tapi memang Pak Jarwo termasuk yang pendiam. Kalau kan aku beberapa kali keluar kota bareng Pak Jarwo. Kalau main bola bareng. Iya. Pak Jarwo tuh sendiri aja nanti duduk ngopi ngerokok. Yang lain pada warwar Bang Komeng. Nah, Gitu-gitu. Pak Pak Jarwo Jarwo memang pendiam Dia katanya. kalau tidur lagi diam aja. Nah kalau tidur lasa ngigo berarti. Kurang ajar tuh. Udah kayak 1 jam tuh. Oh iya. Enggak betah amat kayaknya. Enggak betah amat kayaknya di sini. Padahal bisa di sini. boleh. Gue nggak terbiasa kalau di kamera. Bukan Iya. kamera. Tapi ini Pak, ini ya Pak. Bapak kan terlahir dari keluarga yang cukup mampu. Wis, sudah masuk sesinya dia nih. Hidup dengan Ya, 8 biasa aja sih. 8 bersaudara. Iya. Bapak anak kelima SMP. Satu-satunya. Anak kelima satu-satunya SMP merantau. Mencoba hidup mandiri di Jakarta. Numpang dengan abang. Berjuang bagaimana jiwa perantau. Dia pakai air mata nggak ceritanya? Nggak usah. Bu, kalau bisa menyenangkan itu bagus di kamera Pak. Tuh, karena menurutku Siap-siap Pak, siap-siap. Pak Jarwo adalah salah satu pelawak yang kita idolai. Gitu. Kita tuh tidak mungkin tidak mengidolain Pak Jarwo tuh tidak mungkin. Gitu. Karena orangnya baik, asik, Humble. gitu, humble, Lucu, cute, manis. Enggak, itu enggak. Gimana Pak? Gimana Pak rasanya digombalin bata? Biji gue ngilu. Sampai akhirnya Bapak menikah, punya anak, bisa bertahan di dunia komedi sampai sejauh ini Pak. Terus kayak Bapak tuh nggak ada habisnya gitu. Terus aja berkarya, terus aja bergaul gitu. Kami senangnya pengen mencontoh gitu, pengen jadi kayak Bapak selaku komedian gitu kami Pak. Sebenarnya apa prinsip dari seorang Bapak Jarwo, Bapak Sujarwo ini yang Bapak pegang untuk bisa di-share ke teman-temannya? Sekian, terima kasih. Prinsipnya apa? Prinsipnya. Ya Bapak dari dulu Bapak pegang. Dalam menjalani hidup, ya dalam bekerja. Dalam berkeluarga, mendidik anak, berkomedi, pasti ada satu prinsip yang bisa Bapak pegang kan? Karena Bapak ya? hidup itu udah lama, bukan sebentar. Lu ngomong aja terus. Lu kapan ngomong? Ya, sabar. Silakan, Pak. Sulit juga ya. Ngejelasin dia tadi untuk, tuh. Dia tadi ngejelasin maksudnya. Agak panjang, makanya setelah dia agak panjang baru Bapak ngomong. Iya, Oke. agak menjelaskan. Agak menjelaskan. Takutnya Bapak nggak nangkep. Ya, Nah, begitu Bapak udah nangkep ya Silakan, Jawab. silakan jawab. Biar dibagi, di-share ke teman-teman. Jadi orang nonton ini tuh kayak Ada keren insight-nya. juga nih. Iya. Ternyata Ada pesan dari Pak Jarwo, bukan cuma seorang komedian. Betul. Lu berempat berak dulu. Disuruh berak. Kita disuruh berak. Marah gitu. Pak Jarwo marah. Pak Jarwo marah. Jadi ya kalau hidup tuh mah yang maksudnya nggak usah neko-neko lah. Gua begini harus gua capai segala macam, target segala macam. Yang ngalir aja kalau gue sih begitu. Bapak ngalir aja. Ngalir Kemana aja. angin membawa ya ketika Ya, ke kemana- Jakarta disuruh jadi pelawak ya ikut Ya ada caranya. tai di kali ngalir ngikutin aja udah. Ngapain ngikutin tai? Itu nggak jadi apa. Kalau itu nggak ada gunanya. Ngapain ngikutin tai? Sampai kapan? Ngapain coba? Itu ngapain coba kayak gitu tuh? Sampai tainya mencar. Takutnya ada yang mandi kan di hulu. Kena orang. Oh, Kita- dikasih kita tahu. bisa singkirin. Ya ngapain? Dari Ngapain? awal, Dari singkirin awal dari awal. ngikutin. Nggak usah diikutin. Nggak usah Begitu ada yang mandi baru di Kalau kita singkirin kesian tuh tainya. Biar dia mandiri ngalir sendiri. Dia Tapi mau tetap berenang kita kemana? kawal. Kita kawal aja itu. apa kerjamu ngawal tai?
Kalau kena orang kan kasihan yang mandi, bau lagi, najis lagi. Bener. Kita Baik singkirin, budi, kita kawal. Budi. Jadi Budi ngalir sekali. aja, udah ngalir aja. Berarti Pak Jarwo ini orangnya tidak terlalu ambisius, nggak terlalu ngoyo banget. Betul. Soalnya kalau kita terlalu ambisius, target kita, harus begini. Harus Kalau nggak ini. tercapai, takutnya kecewa. Iya, kecewa. Kecewa. Nanti cewek kata Iya. Jadi ya udahlah. Kita Ngalir aja ya, Pak. kayak gitu. Mungkin ada ya pendapat orang beda-beda kan. Iya. Ada mungkin ya ngapain ngalir aja, kita harus punya ini gitu. Punya target lah, punya apa lah gitu. Tapi kan Masing-masing kan punya ini kan. punya hidup. Cara bagaimana untuk mencapai kesuksesan. Iya. Itu aja. Yang penting kita saling menghargai antar sesama, adab itu paling penting jaga. Karena apa ya, attitude itu harganya mahal banget. Kalau kita sudah apa ya, membuat orang ketersinggungan begitu, Buat orang kecewa ya. cepet tersebarnya dalam dunia hiburan. Iya. Itu Iya, benar. kalau Rindra juga suka main perek misalnya. Oh itu udah nyebar itu Pak? Iya itu Pak. Allahu Akbar. Saya itu untuk ngajak main judi. Enggak. Stop. Jadi gitu aja sih. Ya, yang penting Bapak fokus jalan ngikutin arus. Betul. Sampai detik ini bisa bertahan juga ngikutin arus ya Pak. Iya, betul. Awet muda ya Pak, kerja di dunia hiburan ngelawak-ngelawak gini. Ya juga kelihatan tua kok. Yang penting kita ikuti, kita update. Update, tetap Jangan update. kita mengasingkan diri dalam zaman yang kita hadapi sekarang. Iya, Harus iya. kita ikutin. Iya, iya. Kayak Bapak bikin YouTube bikin. Bikin. Mau dapat duit mau kagak, yang penting bikin. Jadi terus Bapak juga scroll TikTok itu Bapak TikTok, nontonin Pak ya? net video, malah mau main malah TikTok. Oh iya Pak. Udah 350.000 Followers gua. Bapak. Bapak TikTok. joget-joget gitu juga? Pakai BH gitu? Nggak pakai BH, sempak doang. Pak Jarwo main TikTok. Iya, yang lucu-lucu aja. YouTube Komedi. bikin juga Pak YouTube. Yang penting yang berkomedi aja. Ada YouTube-nya Jarwo Kuat Channel. Pasukan Marga tuh. Jarwo Kuat Channel. Jarwo Kuat Channel. TikTok Jarwo Kuat. Jarwo Kuat. Bapak ada nggak kepikiran Pak? Nanti pengen bikin show-nya Jarwo sendiri gitu. Bikin pertunjukan off air. Apa kek yang mau Bapak Kayaknya stand nggak up? bisa deh gua. Karena? Kenapa? Nggak tahu ya. Kalau sendiri gitu tanpa ada tektokan gitu gua nggak kuat. Enggak, maksudnya entah dengan siapa tapi bikin pertunjukan off air ini show-nya Pak Jarwo gitu. Iya. Kecuali mungkin ada yang ngajak tektokan misalnya dari panggung. Iya. Mungkin bisa kali ya. Konsepnya gini kali Pak, solusi Jarwo namanya. Jadi penonton ceritakan masalahnya, Bapak ngasih solusi. Bapak ngasih solusi. Wah, boleh Gitu, juga Pak. tuh. Boleh Jadi, tuh, Pak. Saya, Boleh dibikin saya kan, Pak? nih, Boleh lu bikinin ya. Bener nih. Terus materinya juga lu bikinin. Nah, materi kan ini nanti dari penonton. Dari penonton. Langsung Bapak kasih Langsung. solusi. Itu Pak lucu Pak, solusinya misal rumah tangga, istri saya gini-gini, mati aja lu, gitu Nah. misalnya. Apa itu seru Pak itu setengah jam, sejam Pak. Itu tiketnya laku nggak tuh? Laku. Laku. Laku Pak, kalau kayak gitu rame bisa itu kita pasti, bikin. Pak, banyak deh. Rame kita. Ya kalau lu dukung sih mau. gua. Iya pasti lah, anak-anak mah pasti Kalau dukung. komunitas stand up ini kan luar biasa Anak-anak kan. pasti dukung Pak, nggak mungkin nggak dukung. Betul. Pak. Ya udah bikin aja nih. Pak Ucok. Wis. Mau ke TV, maunya ke TV. Jangan. Jangan off air kan? Off air. Nggak bisa bilang anjing nanti kalau begitu. Nggak bisa bilang. Capek tapi sebenarnya tapi capek juga kalau misalnya di TV ada Pak Jarwo, editor agak capek sebenarnya. Nggak keluar daki monyet. yang orang lihat tuh Pak Jarwo tuh selalu dibully. Dibully. Orang nggak tahu kalau lagi syuting itu gimana galaknya Pak Jarwo. Aduh. Oke, Boleh, kalau Pak, begitu, nanti Pak kita Jarwo. boleh nih Pak Jarwo kayaknya Solusi. bisa kita bikinkan. Solusi Jarwo namanya. Iya, show of air solusi Jarwo. Show Lucy. Solusi. Show Lucy. Solusi Jarwo. Keren tuh. Oke, boleh tuh. Oke ya. Ya udah bikin aja tuh. Boleh kalau gitu. Bapak datang nggak? Kita bikin Bapak datang nggak? Bapak bikin aja Bapak nggak datang. Gimana? Namanya juga solusi Jarwo. Si Jarwonya nggak datang. Ya nggak solusi namanya. Oke siap. Oke. Udah ya. Thank you ya, makasih ya. Makasih, Pak. Makasih, Tapi ya Pak. makasih dong. Gua mau ke Makau Mau ngapain Pak? bangun masjid. Pak terima kasih Pak udah main-main ke channel kita. Terima kasih udah Pak main. Jarwo, terima kasih. Pak Jarwo sehat-sehat selalu Pak Jarwo. Sama-sama lu juga. Iya, iya. Pada sehat semua. Sehat, makasih banyak. Sampai ketemu di. Hah? Apa? Oh ya Pak. Kopi udah dingin. Nggak usah.
Ya udahlah. Emang ada? Padahal cuma, emang ada nggak usah. Ini emang ada kan? Kalau waktu gitu tuh. Hah? Kalau yang gitu tuh kayaknya peka banget. Kalau gua orangnya asik-asik aja. Iya. Untuk menjaga pertemanan udah. Pokoknya kita asik-asik aja udah ngalir aja demi dunia komedi Indonesia. Tapi kalau ada mau. Ya. Ya. Ditanya. Makasih lagi, terima kasih.